Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Bersama saya, Ayu Oktareni, kita akan belajar bersama-sama. Apa kalian pernah membaca atau menonton film Captain Marvel dan Cinderella? Sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian teks narasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi dalam teks yang dibaca atau didengar. Kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu teks narasi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Apa itu teks narasi? Apakah sebagian dari kalian sudah mendengar pengertian teks narasi atau bahkan sudah pernah membaca teks narasi? Kita akan bahas pengertian teks narasi. Teks narasi merupakan cerita fiksi yang berisi rangkaian kejadian atau peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur teks narasi? Unsur-unsur teks narasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema merupakan pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua, alur atau plot merupakan jalan cerita atau susunan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku, sedangkan penokohan merupakan watak tokoh yang diceritakan di dalam teks narasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di sebuah desa, di kelas, dan lain-lain. Yang kedua, ada latar suasana. Latar suasana merupakan suasana yang terjadi pada suatu peristiwa. Contoh, bahagia, sedih, terharu, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu latar waktu, merupakan kapan terjadinya suatu peristiwa tersebut. Contohnya, pada pukul 7 WIB, pada hari Senin, dan lain-lain. Yang kelima, sudut pandang, merupakan posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Yang keenam, amanat, merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita atau penokohan. Simaklah cerita berikut ini dengan baik, karena di akhir cerita akan ada pertanyaan. Teks narasi berikut berjudul Dunia Manisan. Dahulu kala ada seorang anak yang sangat baik dan pintar. Namanya adalah Eli. Suatu peristiwa terjadi. Pada malam yang sunyi, ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar Eli. Lalu Eli mengikutinya. Sampailah Eli di titik cahaya itu, dia melihat sesosok wanita yang cantik bagaikan peri, dan ternyata itu memanglah peri yang dikirim Tuhan untuk Eli. Lalu Eli bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah peri yang dikirim Tuhan. Dia yang telah mengirimku untukmu. Dia mengirimku hanya untuk anak baik sepertimu. Kau adalah anak yang mulia dan terpuji. Maka ikutlah denganku, Eli," kata peri.
Tapi, apakah ini nyata? Apakah kakak peri? Tanya Eli. Lalu peri menjawab, "Iya Eli, aku memang peri. Mendekatlah wahai anak baik." Tanpa berpikir lama, Eli mendekat ke peri itu. Eli sungguh tidak percaya akan hal itu, tetapi dia juga senang. Peri memegang tangan Eli dengan lembut dan erat. Eli pun merasa sangat nyaman. Tetapi dalam sekejap, Eli dan peri itu hilang dan pergi ke dunia yang berbeda. Dengan bingung, Eli bertanya, "Di mana aku peri? Aku tidak percaya ini. Tetapi bagaimana jika orang tuaku mencariku?" "Tidak apa nak, kamu akan aman bersamaku," jawab peri. Dan ternyata Eli dan peri berpindah ke dunia manisan. Eli terkaget-kaget saat di sana dipenuhi dengan berbagai macam manisan. Ada coklat, permen, buah-buahan, danau susu, dan masih banyak lagi. Dengan senang dan antusias, Eli bertanya, "Bolehkah aku memakan semua ini, peri?" "Boleh, Eli, semuanya memang untukmu," peri menjawab. Eli mencicipi semua makanan dengan gembira. Eli sudah lelah karena terlalu banyak makan permen dan coklat, dan akhirnya dia terlelap tidur. Saat dia bangun, dia sudah di rumah, serta ada banyak manisan di dalam kamarnya. Eli sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirim peri yang sangat baik untuknya. Eli memanglah pantas untuk menerima semua ini. Dia adalah anak yang sangat baik dan terpuji. Setelah kalian mendengarkan teks narasi yang berjudul Dunia Manisan, silahkan kalian cari unsur-unsur teks narasi yang terdapat di dalam cerita tersebut. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Bagaimana? Apa kalian semua sudah paham mengenai pengertian teks narasi dan unsur-unsur teks narasi? Jika kalian belum paham, silahkan kalian tanyakan pada kolom komentar di bawah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga semua yang kita lakukan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.